bersama gue Marcel Radival, The Red Frame Edition atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Video kali ini kita udah mencapai penghujung tahun 2020 nih, ya kan? Sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Gue yakin di tahun 2020 ini banyak banget orang yang menganggap bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak menyenangkan. Karena di luar sana banyak masyarakat Indonesia yang di PHK, banyak yang usaha-usahanya bangkrut, dan lain sebagainya akibat corona. Begitu juga teman-teman entertainer, banyak yang jadwal-jadwal off-airnya di cancel, termasuk gua. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Nah, di video kali ini gue ingin mengingat kembali dari awal tahun 2020 sampai di akhir tahun 2020 ini nih, apa-apa aja yang terjadi di channel ini nih. Oke, langsung aja kita ingat-ingat lagi ke awal tahun 2020. Dan menurut gue di awal tahun 2020 itu adalah awal yang kurang menyenangkan. Bahkan bisa dibilang sangat tidak menyenangkan. Karena channel ini dan gue pribadi difitnah oleh Cynthia Chandranaya yang mengatakan bahwa pesulap merah menghina pencaksilat. Dan parahnya, fitnahan tersebut trending sampai nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia lah kurang lebih. Di situ banyak banget tuh orang-orang yang jadi korban dari fitnahan tersebut. Banyak orang-orang di luar sana yang membuat video clickbait dengan kata-kata pesulap merah, yang intinya sih ngejelek-jelekin pesulap merah karena mereka berpikir gue beneran menghina pencaksilat. Dan anehnya, padahal video asli gue yang mengajarkan pematahan besi, ya, yang ini nggak pernah dihapus dari awal upload sampai saat ini nih. Jadi ketika fitnahan itu trending, yang gue pikirkan pertama adalah, oh, masyarakat Indonesia bisa nonton kok video asli gue sebelum dipotong-potong, bahwa video asli gue nggak ada satupun kata-kata, nggak ada satupun gerakan, nggak ada satupun hal yang membuktikan bahwa gue menghina pencaksilat. Tapi luar biasanya ternyata masyarakat Indonesia banyak yang justru malah gampang terkena fitnahan dari Cynthia Chandranaya tersebut gitu. Bahkan video fitnahannya masih ada sampai sekarang gitu kan. Akhirnya gue meluangkan waktulah untuk klarifikasi sejujur-jujurnya. Tapi luar biasanya, klarifikasi gue justru malah dianggap omong kosong, justru malah dianggap pembelaan diri. Padahal di klarifikasi tersebut, gue udah mengatakan sejujur-jujurnya, tanpa kebohongan, tanpa pembelaan diri sama sekali gitu kan. Tapi ya tetap aja, gue yang tetap disudutkan. Gue juga nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Lalu gue berpikir, karena di situ gue ngomong jujur pun dianggapnya salah, gue tantangin untuk nunjukin kesalahan gue di mana juga dianggapnya salah, gue dianggapnya sombong malah. Jadi apapun yang gue lakukan dianggapnya salah pada saat itu. Sampai akhirnya muncullah video Denny Wewe, atlet pencaksilat nasional, yang membahas atau menjelaskan bahwa video gue nggak ada unsur penghinaan terhadap pencaksilat sama sekali. Tapi luar biasanya di situ juga banyak tuh komentar-komentar yang seakan-akan beranggapan bahwa Denny Wewe ini mendukung si Cynthia Chandranaya. Padahal di video tersebut kalau ditonton dari awal sampai akhir, Denny Wewe menyatakan bahwa pesulap merah tidak ada unsur penghinaan sama sekali. Singkat cerita, 7 bulan kemudian si mbak-mbak tukang drama ini akhirnya buat drama lagi sama MMA. Karena dia merasa berhasil drama sama gua, dia menang ya kan, fitnahan dia lebih dipercaya, luar biasa. Akhirnya dia buat lagi drama dengan MMA. Dan MMA ini kita tahu sendiri bahwa ini organisasi atau perkumpulan yang cukup besar, sehingga ketika diserang, buat nyerang balik kekuatannya juga besar. And then dari situlah baru terbongkar atau terungkap rahasia-rahasia atau kebohongan-kebohongan di balik video-video si mbak-mbak ini nih, ya kan. Dan dari situ juga banyak yang mulai sadar, oh ternyata pesulap merah selama ini difitnah. Oh ternyata iya juga ya, pesulap merah ini nggak ada unsur menghina pencaksilat sama sekali gitu. Akhirnya gue buat tantangan balik ke si mbak-mbak tersebut dan no respon. Karena ya memang kayak gitu ya, anak kemarin sore ya kalau ditantangin ya kabur. Lalu lanjut lagi, di tahun 2020 ini gue membuat playlist baru, yaitu adalah mobil dari YouTube. Dimana di playlist tersebut gue mengupgrade mobil, atau gue ingin memberikan edukasi bahwa keren atau mewah itu nggak harus mahal gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan isi dompet lo. Nah di playlist tersebut ya kan banyak video-video yang udah gue buat nih.
Di sekitar sini kamu bisa lihat, ada kurang lebih 8 video. Lalu di tahun 2020 ini, gue juga mengenalkan sosok guru besar dari paranormal se-Indonesia. Ingat, paranormal ya, bukan para edan. Paranormal itu adalah kita-kita yang normal. Sedangkan para edan adalah mereka-mereka yang dikit-dikit goib, dikit-dikit mistik, dikit-dikit santet, dikit-dikit pelet. Nah, itu para edan. Lalu singkat cerita, masuklah ke bulan Maret, bulan dimana corona muncul di Indonesia. Nah, pada saat itu ketika corona lagi hype-hypenya di Indonesia, banyak seniman dan artis membuat video hiburan dari rumah dan untuk di rumah aja. Begitu juga dengan dunia sulap, banyak pesulap-pesulap yang membuat video dari rumah untuk menghibur mereka-mereka yang di rumah aja. Lalu singkat cerita, gue juga berkesempatan untuk membuat video bareng Bang Ucok Baba. Videonya yang ini nih. Di sini gue main Russian Roulette secara real, tanpa settingan dan tanpa editan sama sekali. Karena memang di channel ini full gue ingin menampilkan hiburan tanpa kebohongan, tanpa editan dan tanpa setting sama sekali. Lalu di tengah-tengah kebosanan masyarakat Indonesia akibat di rumah aja dan akibat corona, muncul sesosok orang yang bernama Mang Ade Londok yang mempopulerkan nama makanan odading. Dimana odading ini di Jakarta itu disebutnya kue bantal. Akhirnya gue samperin lah tempat odading Mang Oleh bersama boneka hidup atau Mary. Nah, setelah dari odading Mang Oleh tersebut, karena Denny Wewe kebetulan lagi di rumahnya yang ada di Bandung, nah akhirnya ya silaturahim lah sekalian. Ngobrol-ngobrol kenapa dulu bisa sampai difitnah menghina pencaksilat. Nah, disitulah kita ngobrol banyak gitu. Lalu juga di tahun 2020 ini, karena kasus fitnahan dari Cynthia Chandranaya tersebut, akhirnya gue bisa kenal deket dengan seorang yang nomor 1 lagi di bidang MMA, yaitu Bang Theodorus Ginting. Dimana disitu gue dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan beliau. Beliau juga kolaborasi dengan gue di channel beliau. Hal besar yang gue lakukan di tahun 2020 ini adalah menarik mobil ini tanpa trik, bener-bener tanpa alat sama sekali, tanpa setting, tanpa editing. Ini full latihan. Gue narik mobil pakai gigi ya di video ini. Sumpah ini full latihan gitu, dan bisa dibuktikan kapanpun dan dimanapun tanpa kabur-kaburan. Lalu singkat cerita, akhirnya sampailah di penghujung tahun 2020. Dimana di tahun 2020 akhir ini, gue berusaha mencapai sesuatu hal yang gue anggap mustahil, yaitu punya mobil yang bisa dibuka ke atas. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Di tahun 2020 ini banyak banget ujian-ujian yang gue dapet. Terus juga banyak pembelajaran hidup yang gue dapet. So, bantu doakan, semoga channel ini bisa terus memberikan edukasi dan juga pembelajaran hidup untuk kamu semua di setiap video yang gue buat. Karena gue berusaha untuk ketika gue membuat video, gue harus ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa kamu ambil dari video tersebut. Jadi ketika kamu nonton video tersebut, kamu nggak buang-buang waktu ketika nontonnya. Dan juga guys, bantu doakan semoga tahun 2021 lebih menyenangkan dari tahun 2020. Apapun agama lu, apapun kepercayaan lu, tolong bantu doakan semoga di tahun 2021 lebih banyak orang yang senang dengan hidupnya, lebih banyak hal-hal menyenangkan, lebih banyak keberuntungan yang datang ke hidup kita semua. Oke. Nah, untuk ending video ini, gue ingin menyampaikan pembelajaran hidup yang gue dapatkan di tahun 2020. Jadi pembelajaran yang gue dapatkan adalah ketika kita menyampaikan kebaikan atau memutuskan untuk menjadi orang baik, belum tentu kita juga akan mendapatkan kebaikan secara 100%. Karena orang jahat mau bagaimanapun mereka tidak menyukai kebaikan. Maka dari itu kamu tetap ada peluang untuk dibenci oleh orang-orang jahat ketika kamu menyampaikan kebaikan. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue akan tutup video ini dengan penutup dari ilmu merah dan juga penutup dari Magic Challenge ya, atau video umum di video ini, yaitu adalah jadilah lebih pintar daripada orang pintar dan jadilah lebih normal dari paranormal. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukron dan terima kasih. Bye bye.